Sidang keempat skandal korupsi proyek KTP elektronik, para saksi membantah telah menerima aliran dana proyek iktp. Sekjen DPD dan rombongan melakukan pelesiran ke Kanada dengan biaya 1,2 miliar rupiah. Penyidik KPK Novel Baswedan mendapat SP2 karena memprotes rekrutmen Kasatgas Penyidikan Polri. Ya, halo, selamat berjumpa kembali dalam program Prime Time News. Ada 3 tema utama yang akan menjadi fokus dalam Prime Time News pada petang ini dan kami akan menyajikannya kepada Anda dengan mengemas makna dalam sebuah berita. Saya Kania Sutisnawinata. Saya Andini Effendi akan menemani Anda selama 90 menit ke depan. Ada sejumlah alasan kenapa kami menjadikan 3 agenda utama menjadi tema utama pada hari ini. Ya, betul sekali Andini. Yang pertama, saksi yang dihadirkan dalam sidang skandal korupsi iktp merupakan politisi papan atas di sejumlah partai politik. Kemudian juga pada sidang hari ini, jaksa menghadirkan penyidik KPK untuk dikonfrontasi keterangannya dengan mantan anggota Komisi 2 DPR Miriam S. Haryani yang berstatus saksi. Bagaimana dengan agenda kedua, Kania? Ya, agenda kedua tadi yang pertama agenda kunjungan rombongan Sekjen DPD ke Kanada ini agak janggal, yaitu studi banding kesekjenan dan juga Dharma Wanita. Dan yang kedua, kita juga memiliki hasil penelusuran menarik, yaitu terkait dengan anggaran pelesiran ini yang jumlahnya mencapai 1,2 miliar rupiah. Kemudian apa alasan dengan isu agenda ketiga? Dan untuk agenda ketiga alasannya adalah pemberian SP2 kepada Novel Baswedan yang memprotes rekrutmen Kasatgas Penyidikan dari Polri. Dan seperti yang kita ketahui, Novel Baswedan dulunya juga berasal dari institusi Polri. Ya, inilah Prime Time News selengkapnya. Mantan anggota Komisi 2 DPR Miriam S. Haryani bersikukuh membantah isi berita acara pemeriksaan. Sebelumnya penyidik telah menguraikan kronologi pemeriksaan terhadap Miriam, juga memutar rekaman proses pemeriksaan. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, saksi kasus korupsi pengadaan KTP elektronik Miriam S. Haryani tetap pada keterangannya, yaitu mencabut keterangan berita acara pemeriksaan. Miriam beralasan apa yang ia sampaikan dalam BAP tidak benar karena dalam pengaruh tekanan penyidik KPK. Sementara itu saat dikonfrontir, penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Miriam justru mencabut BAP karena ada ancaman dari sesama anggota DPR. Novel mengatakan saat diperiksa Miriam Haryani memberikan keterangan dengan lugas dan detail. Miriam menjabarkan proses pemberian uang dari proyek iktp ke sejumlah anggota dewan termasuk dirinya. Keterangan Miriam juga sesuai dengan keterangan saksi lain sehingga penyidik menganggapnya kuat. Dengan dikuatkan bukti rekaman pemeriksaan, Novel menegaskan tidak ada tekanan penyidik kepada Miriam untuk menguraikan cerita seperti apa yang diinginkan. Ditanya macam-macam udah ngomong begitu, langsung saya drop habis, tertekan, kepala saya pusing dan sebagainya. Saya juga tidak nyaman di situ karena ruangan juga kecil sekali dan itu membuat saya stres. Satu hal yang penting yang mulia, itu saya pastikan tidak, cuma satu hal yang penting. Saksi ini sejak awal ngaku yang mulia. Kira-kira kepentingan saya melakukan itu apa? Dari satu hal itu yang logikanya begitu yang mulia. Dari awal pemeriksaan yang bersangkutan sudah mengakui fakta-fakta itu dan bahkan cerita bahwa dia diancam. Masa saya kemudian harus takuti dia yang mulia? Ini nggak logis yang mulia. Pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI Masinton Pasaribu membantah keterangan penyidik KPK Novel Baswedan terkait tudingan bahwa dirinya menekan saksi kasus iktp Miriam S. Haryani. Masinton menyatakan dirinya tidak kenal dengan Miriam. Masinton menyatakan dirinya hanya mengenal Miriam sebatas sesama anggota dewan dan juga menyatakan dirinya jarang bertemu dengan Miriam S. Haryani. Sebelumnya di hadapan Majelis Hakim Tipikor, Novel menyebut pihaknya mengancam Miriam dengan sebutan tim mawar yang terdiri dari Syarifuddin Suding, Aziz Syamsuddin, Bambang Susatyo, Desmond Mahesa, dan Masinton Pasaribu. Pertama saya kaget dengan fakta persidangannya itu disebut dalam persidangan saya ikut mengintimidasi dan menekan Ibu Miriam untuk mencabut BAP-nya. Pertama itu informasinya tidak benar, ya tidak benar dan saya sama sekali
jarang ketemu Ibu Miriam. Ya, saya tahu nama Miriam itu setelah kasus EKTP. Sebelumnya saya cuma kenal wajahnya karena saya beda fraksi dan beda komisi. Pemirsa, KPK menduga pencabutan keterangan bukti acara pemeriksaan oleh Miriam Haryani dilakukan karena adanya tekanan dari anggota dewan lainnya. KPK pun telah mengajukan surat permintaan pencegahan ke luar negeri untuk Miriam Haryani selama 6 bulan ke depan untuk memudahkan pemeriksaan berikutnya. Saksi kasus korupsi pengadaan KTP elektronik di Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Miriam Haryani mencabut keterangan bukti acara pemeriksaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pekan lalu. Pihak KPK menyatakan pencabutan keterangan bukti acara pemeriksaan oleh mantan anggota Komisi 2 DPR fraksi Hanura ini dilakukan karena adanya tekanan dari sesama dewan. Ketua KPK Agus Raharjo menyatakan pihaknya akan membuktikan di pengadilan apakah pengingkaran Miriam Haryani bisa dikategorikan sebagai kesaksian palsu atau tidak. Itu kan diduga dia diancam dan ditekan oleh orang lain. Dan tanggapan KPK bagaimana? Ya nanti saya selalu kan bilang pembuktiannya adalah di proses pengadilan. Jadi kalau dia misalkan ingkar, kemudian itu dia memberikan kesaksian palsu atau tidak, nanti kan dibuktikan di proses. Kesaksian palsu itu ada pidananya juga ya Pak? Ya Anda kan tahu sendiri, nggak usah nanya kalau itu. Pada majelis hakim, Miriam Haryani mengaku mencabut keterangan bukti acara pemeriksaan karena mendapatkan tekanan dari penyidik KPK selama proses pemeriksaan. Saya menyetujui. Bersetuju tentang isinya, kan begitu? Iya, tapi kan dalam tekanan saya Pak, sudah capek saya. Sebentar dulu, kenapa Ibu mau tanda tangani? Tadi saya tanya, kan Ibu tahu makna dari penandatanganan, tentu tahu juga dampak lebih lanjutnya, kan begitu? Sering berjalannya proses hukum kasus korupsi pengadaan KTP elektronik ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK telah menerima permohonan perlindungan dari sejumlah saksi. Meski demikian, ada satu saksi yang meminta perlindungan, namun kemudian mencabutnya karena mendapatkan intimidasi dari sejumlah pihak. Kami informasikan memang beberapa waktu lalu sudah ada ya saksi yang menyampaikan permohonan perlindungan. Yang kedua, kita juga lihat perkembangan terakhir, misalnya ada saksi yang mencabut laporan dengan alasan adanya intimidasi. Nah, hal ini juga sedang kita pelajari sejauh mana ini nanti kita akan dapat berikan perlindungan baik kepada mereka yang merasa terintimidasi maupun saksi-saksi yang memang sudah mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Sementara untuk mempermudah proses pemeriksaan, KPK telah mengajukan permohonan pencegahan ke luar negeri untuk Miriam Haryani selama 6 bulan ke depan. Sebelumnya KPK telah mengajukan pencegahan terhadap 9 orang dalam kasus yang sama. Sejak tanggal 24 kita lakukan pencegahan ke luar negeri untuk 6 bulan ke depan. Saja kebutuhan perlindungan itu muncul dari kebutuhan saksi ataupun pelapor. Berdasarkan catatan KPK, dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik di Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri tahun 2011 hingga 2012 ini, kerugian negara mencapai 2,55 triliun rupiah atau setara dengan 49% nilai proyek. Tim Liputan Metro TV. 5 saksi dihadirkan Jaksa KPK pada sidang keempat kasus KTP elektronik di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sejumlah saksi membantah terlibat dalam kasus korupsi pengadaan IKTP. 5 saksi menghadiri persidangan kasus korupsi IKTP yakni mantan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo, mantan Wakil Ketua Komisi 2 DPR Ganjar Pranowo, mantan anggota Komisi 2 Miriam Haryani. Kemudian mantan anggota Komisi 2 Agun Gunanjar Sudarsa dan mantan Sekjen Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraini. Sementara itu 2 saksi lainnya yaitu mantan Wakil Ketua Komisi 2 Khatibul Umam dan mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat Muhammad Jafar Hafsah tidak hadir. Kepada Majelis Hakim Tipikor, saksi memberikan keterangan terkait peran mereka dalam proses perencanaan sistem KTP elektronik, namun saksi membantah keterlibatan mereka dalam kasus korupsi. Sebagai Menteri Keuangan, kami adalah membantu Presiden sebagai pengurus fiskal dan juga mewakili pemerintah dalam memegang harta kekayaan negara yang dipisahkan. Kami juga sebagai bendahara umum negara. Jadi proses melakukan perancangan anggaran kami terlibat.
dan untuk itu bekerja sama dengan semua unsur termasuk kementerian dan lembaga dalam rangka menyusun anggaran. Tetapi persetujuan daripada Menteri Keuangan itu tidak terkait dengan pengadaan daripada barangnya atau tidak terkait dengan vendor itu atau penyedia barang itu disetujui atau tidak, karena memang masalah formal dan material daripada pengadaan anggaran itu adalah tanggung jawab daripada Kementerian Teknis. Betul. Tidak. 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 Betul. Dijelaskan di dalam pemeriksaan BAP. Ya, silakan. Saya tidak terlalu ingat karena itu kalau nggak sekali, 2 kali atau 3 kali di dalam ruangan sidang itu, terus kemudian dia menyampaikan, ini ada titipan. Terus saya bilang, nggak usah, karena itu sudah menjadi sikap saya dari awal dan saya mengira-ngira itu kira-kira duit apa. Maka saya bilang, nggak usah, pakai saya bilang begitu. Ya ambil, saya kira-kira, karena itu kan Jawa kita menyampaikan begitu saja. Itu yang kemudian saya sampaikan pada saat penyidik menanyakan kepada saya. Ya pemirsa, Prime Time News masih akan terus kembali dengan informasi lainnya, yaitu kita akan kembali dengan pendalaman terkait skandal korupsi IKTP. Tetaplah bersama kami.